Kenapa bagaimana bisa kamu? Berani-beraninya kamu menipu aku. Sasha, Hei, ada apa salsa-salsa? Apa yang terjadi Tuan Huang Sasha? Sasha, jangan bergerak. Chen Chang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Sasha, jangan bergerak. Kepala stasiun. Bagaimana kabar dokter? orang dewasa selamat. Bagaimana dengan anaknya? Maaf, anaknya tidak bisa diselamatkan. Kami datang. Aku akan mengurus beberapa urusan. Uang ini untukmu. Sasha seperti ini. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Hei, kamu jangan pergi. Tolong. Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Jangan bilang begitu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Aku tidak ingin hidup. Aku merasa sangat lelah. Hei, tidak apa-apa. Nanti,
Kamu masih akan punya anak. Aku juga putus dengannya. Mari kita tunggu sampai kita sehat. Apa yang terjadi? Terburu-buru memanggilku kembali. Apa itu? Apa itu? Aku hamil. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu selalu minum obat? Aku tidak minum obat hari itu. Kenapa? Lupakan saja. Bagaimana bisa melupakan? Katakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin memberimu bayi. Kamu sengaja menjebak aku. Aku bilang aku tidak pernah bilang. Aku tidak bisa punya anak saat ini. Aku punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak punya energi untuk membesarkan anak. Kamu tidak mengerti atau tulus. Saya pergi ke rumah sakit besok. Saya tidak ingin ini. Saya hanya akan melahirkan bayi ini. Bukan karena saya tidak menginginkan bayi ini. Bukan karena saya tidak ingin punya anak. Tapi bukan sekarang. Anak-anak akan menjadi keraguan saya. Mengerti? Saya berjanji padamu. Saya berjanji padamu. Di masa depan saya pasti akan memberimu anak untuk saya. Saya menepati janji saya, oke? Hal ini. Jangan beritahu siapapun. Kalau sampai ke orang tua akan jadi masalah. Dia selalu membujuk saya untuk menikah denganmu lebih cepat. Sekarang dia akan lebih banyak bicara. Mari kita menikah saja. Setelah saya selesai dengan urusan besar. Setelah saya selesai dengan urusan besar. Saya akan memberimu pernikahan yang paling layak. Bangunkan saya. Bangunkan saya. Halo Xiao Tong, kamu di mana? Gaji besar. Kamu datang ke rumah saya. Saya sibuk. Kamu sedang apa? Cepat datang. Xiao Tong. Kamu datang ke sana. Apa itu? Sasha hamil. Jenderal Huang sekarang memaksanya untuk menggugurkan anak. Dia tidak mau datang ke saya. Ini urusan pribadi. Apa urusanmu? Sasha adalah teman baik saya. Bagaimana saya tidak peduli? Lalu kenapa kamu mencari saya? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Bukankah saya sudah membicarakan ini denganmu? Jadi apa pendapatmu? Awalnya saya ingin Sasha tinggal bersama saya.
Tapi saya takut Huang Jianjun akan datang mencarinya. Sekarang jika kamu mengembalikannya, Huang Jianjun pasti akan memaksanya untuk menggugurkan anak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu yang beri ide. Bagaimanapun aku rasa kamu tidak bisa mengklaim masalah ini. Kamu harus bertanya pada orang lain. Sasha Xiaotong. Lihat sendiri, sekarang menangis seperti ini. Bagaimana menjawab kami? Lalu kamu tanya aku. Aku tidak punya ide. Apa yang salah denganmu? Biasanya kamu punya banyak ide bukan? Tidak kamu beri aku lakukan sesuatu. Kenapa kamu tidak pergi dengan Sasha selama 2 hari? Langkah selanjutnya adalah berjalan selangkah demi selangkah. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan dia. Jangan menangis. Sasha, aku sudah membicarakannya dengan Xiao Tong. Kenapa kita tidak pergi selama beberapa hari? Suruh Sasha datang ke kantorku. Dia belum datang. Telepon. Ya, Jangan jawab, jangan abaikan dia. Jangan menangis lagi. Di mana itu? Aku tanya di mana kamu? Bicara. Dia di rumahku. Dia memberitahumu semuanya. Bilang. Huang Jianjun, apa yang salah denganmu? Sasha sudah bersamamu selama ini. Sekarang hamil lagi. Kamu biarkan dia menggugurkan bayinya. Aku bilang kalian berdua putus. Apa ini ada hubungannya denganmu? Sambungkan Sasha ke telepon. Kamu punya sesuatu untuk memberitahuku. Aku yang memutuskan untuknya. Tua. Ini antara aku dan Sasha. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Bisakah aku tidak ikut campur? Sungguh Huang Jianjun, kamu melakukan ini padanya. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Tutup telepon. maka sebaiknya aku pulang. Jangan kamu kembali. Kenapa kamu kembali? Sasha, ayo kita pergi keluar beberapa hari. Ada yang bisa kita bicarakan dengan tenang. Anak-anak, kemana kita akan pergi? Sasha. Sasha, jangan sedih. Kenapa kalian berdua tidak tinggal sebentar dengan Pak Ou? Lingkungannya bagus. Udaranya segar. Suasana hati juga bisa lebih baik. Bagaimana kalau pasukan kuning datang? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah kamu cerita tentang dia?
Xiao Chen. Ayo kembali denganku. Huang Jianjun. Aku akan tinggal beberapa hari dengan ayah bersama Sasha. Aku akan kembalikan Sasha padamu dalam beberapa hari. Ini antara aku dan Sasha. Kamu jangan ikut campur. Sasha, ayo kita kembali. Aku tidak akan kembali. Anak itu terserah kamu untuk memutuskan. Aku tidak akan memaksa kamu untuk kembali denganku. Baiklah. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Lan Lan. Ayo kita ke rumah Pak O untuk beberapa hari. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Kalau kamu tidak kembali denganku hari ini, maka kamu tidak perlu kembali. Peng Song. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Sasha dan Lan Lan bersama. Kamu juga bisa tenang. Asisten Sao. Jangan lupa, kamu adalah asistenku. Sekarang waktunya bekerja. Kamu tidak tinggal di perusahaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali ke perusahaan sekarang juga. Kalau aku tahu kamu tidak masuk kerja lagi, aku akan marah. Oh, ini sangat cantik. Kalung ini sangat cocok denganmu, bukan? Seperti dibuat khusus untukmu. Shidai, saya sudah mencobanya. Mengembalikannya padamu, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Ini untukmu dari Jianjun. Saya tidak mau apa-apa dari Huang Jianjun. Bahkan jika saya memberikannya padamu, tidak bisakah saya? Jangan. Bagaimana saya bisa menjelaskan pada Jianjun ketika saya kembali? Sepertinya kamu lebih baik mengambilnya. Kenapa kamu begitu melindunginya? Sasha, kamu sudah siap untuk memutuskan mengikutinya, bukan? Apa yang bisa saya lakukan jika tidak? Suasana hati Jianjun tidak terlalu baik, tapi masih cukup baik untuk saya. Kenapa saya tidak melihatnya? Kalian sudah bersama begitu lama, dan dia tidak akan menikahimu. Meragukan anak dan membiarkan kamu memukulnya. Jenis pria yang tidak bisa kamu percayai. Saya sama sekali tidak memukul anak-anak itu. Benar? Oh Sasha, kenapa kamu masih memiliki keterampilan ini? Saya juga tidak punya cara. Bagaimana jika Huang Jianjun tahu tentang ini? Masalah ini bisa disembunyikan selama mungkin. Bagaimanapun saya tidak akan mendengarkannya kali ini. Saya menginginkan anak ini. Saya akan melahirkannya. Sasha, suatu hari kamu akan tahu. Dengan Huang Jianjun, itu hal terburuk yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Bahkan jika itu salah, saya juga ingin melakukannya sampai akhir. Baiklah, kita tidak perlu membicarakannya. Saya mengundangmu makan malam nanti. Saya juga memanggil Xiao Tong. Bagus.
Lan, jangan menunggu lagi. Dia sering pulang terlambat. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Tidak apa-apa saya menunggunya. Saya mengganggu bukan? Hei, kembali. Maaf. Lan, saya sudah menunggu begitu lama. Tidak apa-apa. Kamu tamu langka. Mencarinya sampai larut malam. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Silakan duduk. Hei, ada apa? Janjun. Aku dengar kamu menyelidiki nyonya rumah Xiao Tong ya? Benar. Aku memang menyelidikinya. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Aku hanya merasa sedikit aneh. Seharusnya aku yang menyelidikinya, bukan kamu. Aku punya alasan. Alasan apa? Sasha. Aku mau bicara dengan Lan. Kamu tidur dulu. Aku tidak mengantuk. Aku juga ingin mendengar. Apa yang aku katakan pada Lan? Kamu tidak seharusnya tahu. Kamu tidur dulu. Patuh. Aku menyelidikinya. Tentu saja karena kamu. Xiao Tong menyukai wanita ini. Kamu tahu. Aku penasaran seperti apa orang ini. Aku ingin tahu seberapa besar kemungkinan dia dan Xiao Tong. Aku juga ingin tahu berapa lama kamu bisa mempertahankan Xiao Tong. Karena itu langsung berkaitan dengan kepentinganku. Jadi kamu sudah punya kesimpulan. Tentu. Kesimpulan apa? Aku pikir kamu dan Xiao Tong tidak punya banyak kesempatan. Hatinya sudah milik. Itu sulit diubah. Antara kamu dan dia hanya sejenis. Saling menyiksa. Permainan tanpa hasil. Harapanmu. Tapi itu tidak akan mempengaruhinya. Dia milik orang lain. Lebih baik putuskan lebih awal. Aku tidak percaya kata-katamu. Tidak masalah jika kamu percaya apa yang aku katakan. Tidak apa-apa. Tapi pasti sudah seperti ini. Lihatlah ekspresi di mata mereka. Perhatikan baik-baik. Apakah Xiao Tong pernah melihatmu seperti ini? Apakah kamu pernah? Aku tahu kenapa kamu bilang begitu. Kamu hanya takut pada Xiao Tong menjadi pesaingmu di perusahaan. Ah iya. Ini alasan utamanya. Tapi sebagian besar karena kamu. Aku sudah bilang. Berhenti, Sasha ada di sebelah. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti jika Sasha mendengar. Aku suka kamu. Bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyerah padamu. Bersama siang dan malam. Seperti bayangan.
Di hatiku, kamu adalah keluargaku. Seperti saudara perempuan. Aku tahu kamu seharusnya tahu pikiranku. Jika Xiao Tong tidak muncul, mungkin kita bisa. Siapa tahu. Jadi kamu ingin Xiao Tong dan Oh King Chun? Atau lebih baik dengan Zheng Wenyan kan? Ini tempat gelap di hatimu. Benar. Pada titik ini, aku adalah kegelapan. Aku hanya berharap mereka baik-baik saja sebagai orang dewasa. Aku bilang padamu, baik itu Xiao Teng dan Oh King Chun atau Zheng Wenyan. Mereka semua sangat cocok. Tapi dia bersamamu. Sangat tidak sepadan. Sasha di mana Lan Lan dan Huang Jianjun? Dia di kantor Oh. Bagaimana dengan wakil Menerian? Juga di sana. Tentang kehamilanmu. Kamu benar-benar hebat. Aku. Ahem. Ini dia. Ahem, aduh. Lebih baik. Salsa itu. Bisakah kamu sembunyikan seperti ini? Dia akan tahu cepat atau lambat. Aku tidak berani memberitahunya. Kamu tidak berani bilang, kamu harus bilang. Kalau kamu tidak bilang, kamu bayarkan jatahu. Bukankah kamu lebih pasif? Aku masih tidak berani. Jangan ganggu kamu. Ayo lakukan ini dulu. Kalau begitu aku duluan. Nona Lan Lan, kalian ngobrol. Duduk. Bagaimana kalau? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sangat baik. Bagaimana dengan Sasha? Sangat baik. Bagus-bagus. Cuma menunggu kapan kalian berdua bisa minum di pesta pernikahan. Kenapa tanya ini lagi? Sasha sudah lama bersamamu. Apa kamu tidak? Harus punya pertanggungjawaban juga. Tentu. Aku tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Kamu tidak bilang ini memperlakukannya dengan adil. Membangun tentara. Sasha mengandung bayimu. Dia ingin melahirkannya. Kamu harus membuat bayinya digugurkan. Apa kamu terlalu kejam? Hal ini. Bahkan jika aku tidak melakukannya dengan benar. Tidak bisa dibatalkan. Aku menyesal. Kamu menyesalkan. Ya. Maafkan aku Sasha. Qin Jun. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bayinya tidak digugurkan. Masih di perut Sasha. Aku bisa ingat apa yang baru saja kamu katakan. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Dia benar-benar bilang. Aku ingin kamu bilang.
Kamu menipuku. Apa yang kamu lakukan? Huang Jianjun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa? Bagaimana bisa kamu berani-beraninya menipuku? Kamu ini. Sasha ah. Hei, ada apa Shan? Shan. Ada apa kepala Huang Sasha? Jangan bergerak, Pak. Komandan Divisi. Jangan bergerak, jangan bergerak. Stasiun Sasha, stasiun jangan bergerak. Kepala stasiun. Bagaimana dengan dokternya? Orang dewasa selamat. Bagaimana dengan anaknya? Maaf, anaknya tidak bisa diselamatkan. Kami datang. Aku akan mengurus beberapa urusan. Uang ini untukmu. Sasha seperti ini. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Hei, kamu jangan pergi. Tolong. Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Jangan bilang begitu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir.
Aku tidak ingin hidup lagi. Aku merasa sangat lelah. Tidak apa-apa. Nanti, kamu masih akan punya anak. Aku juga putus dengannya. Tunggu sampai kita sehat dulu. Lan, kamu sangat baik padaku. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf ayahmu. Aku minta maaf pada kalian. Sasha, jangan bilang begitu. Apa yang dia katakan padamu? Sasha ingin bertemu ayahku. Dia ingin bertemu ayahmu. Sepertinya dia punya beberapa bukti tentang Huang Jianjun. Dia akan memberitahu ayahku tentang Huang Jianjun. Jika Sasha maju dan mengecam pasukan kuning, maka pasukan kuning akan hancur. Sasha, aku sudah membicarakannya dengan ayah. Sekarang kita pergi. Dia menunggumu. Biar saya pikir lagi. Apa yang kamu ragu-ragu? Huang Jianjun, ini kasus untukmu. Kamu masih punya harapan padanya kan? Saya sedikit takut. Dengan ayah saya, apa yang kamu takutkan darinya? Lan, kamu tidak tahu betapa menakutkannya dia. Apa kamu ingin kembali padanya? Masuk mobil dulu. Kalian duduk dulu sebentar. Saya akan masuk dan membereskan. Apa kamu mau saya bantu? Tidak perlu. Kami datang. Kembali. Saya tahu kamu akan kembali. Kamu pasti akan kembali. Saya kembali untuk mengemasi barang-barang saya. Menikahlah denganku.
Baiklah. Menikahlah denganku, Sasha. Janji padaku. Oh, saya tidak menyangka Huang Jianjun akan melakukan ini. Saya benar-benar merasa sedih untuk Sasha. Hei, ketika kamu sendirian dengan Sasha, apa dia memberitahumu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Huang Junjun? Dia tidak bilang. Dia hanya bilang sesuatu akan terjadi pada Huang Jianjun cepat atau lambat. Jadi suatu hari kamu mengajak Sasha keluar. Kalian berdua bicara berdua saja. Bukankah kalian berdua teman baik? Mungkin dia bisa memberitahumu sesuatu. Kamu pikir semuanya ini, apalagi yang bisa dia katakan padaku? Sasha bilang sesuatu akan terjadi pada Huang Jianjun cepat atau lambat. Sasha benar. Lihat kesombongannya. Tidak ada kecelakaan. Kamu akan lihat. Kalau saya tidak menyembuhkan akan ada aturan. Ayah, kamu bisa menyembuhkan. Dia hanya tidak akan mengambil tindakan. Apa yang bisa saya lakukan dengannya dalam tubuh ini? Sekarang semua orang tidak terpecah. Banyak hal mudah dilakukan. Kalau memang robek, sulit untuk mengatakan. Bisa jadi seperti ini gimana? Itu bukan urusanmu. Aku takut apa sih? Yang aku khawatirkan cuma kamu. Kalau kamu nyinggung dia. Kamu sudah makan yang pahit belum? Apa yang menakutkan dari ini? Xiao Tong akan jagain aku. Xiao Tong kamu bisa jagain dia nggak? Aku akan coba yang terbaik. Hom. Kamu dengar nggak? Ah pupil kecil. Kamu sudah pikirkan apa yang aku bilang? Aku rasa aku sama Lan. Kita belum sampai sini. Aku selalu. Lan suka banget sama kamu. Kamu harus bilang iya. Kalian berdua udah tunangan. Aku yang akan memimpin kalian. Apa kata ayah? Siapa yang tunangan? Aku bicara soal upacara tunangan pembangunan tentara. Aku akan bantu dia jadi host. Kamu bilang sama dia. Aku nggak bilang. Apa yang ayahku bilang sama kamu? Aku nggak bilang apa-apa. Apa yang nggak bilang apa-apa? Aku dengar semuanya. Kamu dengar apa? Mari kita bicara soal tunangan kita. Kenapa kamu nggak bicara? Hom. Itu yang ayahmu bilang. Ayahku beneran bilang ini sama kamu. Hom. Aku bilang aku nggak dengar apa-apa. Nipu kamu nggak usah menyiksa diri. Kamu nggak bilang iya. Aku bilang iya. Janji atau enggak? Janji atau enggak? Aku bilang ya. Jangan janji sama dia. Kalau janji sama aku nggak bisa. Kenapa sih?
Yah, aku pikir setiap wanita ingin masuk ke ruang pernikahan. Tentu saja begitu juga aku. Tapi ceritakan padaku tentang Sasha. Bahkan memakai cincin pernikahan, mengenakan gaun pengantin. Jika dua orang tidak saling mencintai, bersama hanya ada penderitaan, tidak akan ada kebahagiaan. Lalu, aku tidak ingin kamu melamarku sekarang. Setidaknya aku tidak ingin lamaran yang munafik. Hal-hal palsu itu, lebih baik aku tidak mendapatkannya. Kenapa kamu tertawa? Sejak kapan kamu jadi begitu bijaksana? Apa transformasi macam apa ini? Aku tidak dangkal. Aku baru saja bertemu. Kokohnya sudah menurun. Xie Xian. Tapi biar aku beritahu kamu sesuatu. Sekarang aku ingin menjadi diriku sendiri lagi. Aku setuju. Hei, tapi aku sudah memberitahumu ini. Aku merasa sangat santai. Ini benar-benar mudah. Jadi kita harus jalan-jalan hari ini. Mau main apa? Aku harus kembali bekerja nanti. Apa kelasnya? Aku bilang padamu, sekarang bermain denganku juga bagian dari pekerjaanmu. Terima kasih. Aku tidak dalam pekerjaan ini. Ini tugasmu. Aku sudah bilang begitu. Ayo pergi. Mau kemana? Ikut aku dan kamu akan tahu. Ayo. Jangan terlalu lambat. Aku sangat lapar, sangat lapar. Biasanya aku selalu lapar itu saja. Aku tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan. Sebenarnya aku bisa melihat. Kamu tidak suka bisnis besar. Tentu saja aku tidak peduli posisi apapun yang diberikan sebab itu padamu. Tetaplah di sini. Dan bukan karena aku. Dengan karaktermu Huang Jianjun jadi mengucilkanmu. Kamu sama sekali tidak perlu berkompromi. Jadi aku pikir, kamu tetap di sini karena suatu tujuan. Tujuan yang belum aku ketahui. Kenapa pikiranmu begitu rumit? Banyak mikir. Aku tidak serumit yang kamu bilang. Sekarang aku sangat suka pekerjaan ini. Kondisinya bagus. Gajinya tidak rendah. Di mana lagi bisa dapat pekerjaan sebaik ini? Aduh, Jadi datanglah ke sini. Aku harus berterima kasih padamu. kenapa kamu begitu palsu? Aku bicara jujur sungguh. Apakah Lan teman? Kalau teman kamu harus bilang yang sebenarnya padaku. Aku bilang yang sebenarnya. Tidak bilang yang sebenarnya padaku. Itu yang sebenarnya tidak bilang yang sebenarnya. Mau bilang apa ya bilang aja. Mau aku buka rahasianya? Kamu bilang Sudah terima baskomnya? Kamu tinggal. Iya. Oh, Kinchun. Benar kan? Tidak. Tidak neurotik. Waktu aku tidak bilang. Aku yang akan melakukannya sendiri. Kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padaku?
Oke, semuanya membuatku merasa ini tidak nyata. Sasha. Aku ini orangnya. Perangainya buruk. Perangai. Sangat mudah tersinggung. Setelah kamu aborsi, aku banyak berpikir. Percayalah padaku aku. Maaf banget ya. Aku janji. Mulai sekarang, aku harus baik sama kamu. Gak boleh biarin kamu ngerasain ketidakadilan. Kamu gak percaya. Apa ini? Buka aja lihat. Aku udah ke kantor notaris buat notarisin propertiku. Setelah kita nikah, semua propertiku punya kita berdua. Masing-masing 50%. Aku punya saham Bidaya. Mulai sekarang kamu jadi pemegang saham. Tabunganku di bank. Semua sekuritasku, propertiku, mobilku. Semua barang berharga. Kamu punya bagian. Aku gak mau uangmu. Tapi aku cuma mau hatimu. Ambil. Ambil. Cabut hatiku. Dia bakal kasih tahu kamu. Aku sayang kamu. Oh Pak Huang. Sia Otong. Kamu nyelamatin Sasha. Aku harus berterima kasih. Gak ada yang perlu diubah. Kamu. Apa ada masalah sama aku? Kamu gak bilang, aku juga tahu. Kamu ada masalah sama aku. Kamu bahkan benci aku, ya kan? Huang Zhong. Agak serius kalau kamu bilang gitu. Sia Otong. Kamu ketemu sama orang. Emosinya gak bagus. Dan bosnya orang itu. Gimana kamu bisa baik-baik aja? Sekarang dipikir-pikir aku rasa aku agak berlebihan. Sedikit menyesal. Maaf ya bro. Gak. Walaupun aku suka Lanlan, tapi Lanlan tetap adikku di hatiku. Tapi adik ini suka sama kamu. Aku agak. Itu.
Tidak, bro. Tapi sekarang dia sudah tahu. Perusahaan daya ini bukan hanya milik Huang Jianjun sendiri. Mungkin suatu hari Eropa tidak senang memberikannya padaku. Buka. Mengapa aku harus membandingkan kebenaran ini? Benarkan. Xiao Tong. Aku akan bertunangan dengan Sasha. Kurasa kamu dan Lan sudah baik-baik saja sekarang. Aku lega. Jangan bicara tentang masa lalu. Balik. Kurasa kamu orang baik. Aku menganggapmu sebagai teman. Terima kasih. Malam ini aku dan Sasha minum bersama Lan. Baik. Sibuk. Xiao Tong, kamu benar-benar pergi malam ini. Aku tidak mau pergi. Bukan cuma makan malam kan? Ayo pergi. Aku belum kenal dia. Dia hanya berpura-pura. Jangan biarkan dia menipumu. Sekarang dia sudah bertindak. Kita harus mengambil langkah. Aku ingin melihat drama apa yang bisa dia mainkan. Selama kita tahu, kamu tidak akan tertipu. Karena kamu bilang begitu. Maka lanjutkan. Pergi. Hampir. Lan sudah di sini. Ayo duduklah. Minum sesuatu hari ini. Putih merah atau impor. Selain kulit aku takut perutku membesar. Ya berhenti minum. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa minum. Hari ini harus minum. Kamu dengarkan aku. Pelayan bawa aku sebotol. Siapa nama terakhir kali aku dan itu? Hennessy hanya salah satu dari itu. Oke, tunggu sebentar. Apa itu? Cemberut. Hei. Semangat. Hei Kapten bertarung dengan indah hari ini. Kamu tidak bisa bilang apa-apa. Kita harus menghadiahi semua orang. Lain kali tidak. Hanya hari ini semua orang hari ini. Baiklah. Lain kali. Bukan hari ini. Mari kita semua berkumpul hari ini. Aku tidak memperlakukan bonus terakhir kali. Ya. Yang itu mari kita lakukan ini. Wen tahu makan di aspek ini. Kamu pandai dalam hal itu. Bagaimana kalau kamu memilih tempat untuk semua orang? Kurasa itu saja. Bagi kita pupuk dan air, tidak mengalir ke orang luar. Ini juga dukungan untuk keluarga polisi Shuangyan. Mari makan di rumah saudara, ipar laudu. Hei tidak. Kondisi keluargaku tidak bagus. Sudah dipikirskan. Mari kita pergi makan di rumah Nyonya Dunantia. Masuk. Oh hei. Ayo. Huang Jianjun, kamu akan membuat Xiao Tong mabuk. Beristirahatlah. Xiao Tong. Sekarang pria dengan pria. Sebagai pria aku memberitahumu satu kata. Kita tidak bisa minum. Tapi kamu tidak boleh tidak punya nyali. Dan ada pepatah tentang 3 gelas anggur hari ini. Jika kamu pikir apa yang aku katakan masuk akal, kamu harus minum anggur ini. Jika kamu pikir apa yang aku katakan tidak masuk akal, kamu tidak bisa minum. Aku meminumnya semua. Gelas pertama aku bersulang untuk Xiao Tong. Minum gelas anggur ini. Semua ketidakbahagiaan antara aku dan Xiao Tong sejak saat itu sudah dihapuskan sampai sekarang. Itu bagus untuk dikatakan. Ayo aku sudah selesai. Terserah kamu. Hei cantik.
Kedua. Sasha bangun. Gelas anggur ini untukmu, Xiao Tong. Jika bukan karena Xiao Tong, bukan hari ini kamu berdiri di sini. Xiao Tong. Sasha, aku dengan tulus menghormatimu. Aku harus minum gelas anggur ini. Xiao Tong, aku bersulang untukmu. Terima kasih. Bagus. Ayo. Gelas ketiga. Sao selalu mengambil. Jianjun, kamu berhenti. Bagaimana dengan gelas anggur ini? Aku bersulang untuk kalian berdua. Hari ini di depan Sasha. Aku harus menjelaskannya. Dulu aku suka Lan Lan. Sekarang juga suka. Tapi itu seperti saudara kakak dan adik. Aku pikir Lan Lan dan Xiao Tong sangat cocok. Jodoh yang sempurna. Lan Lan, Sasha dan aku akan bertunangan. Aku ingin kalian berdua segera menikah. Ketika waktunya tiba upacara pertunangan, kita berempat akan diadakan bersama. Ayahmu akan sangat bahagia. Ini adalah sulang bersama. Jenderal Xiao adalah seorang pria yang memberikan kalimat untuk menunjukkan keadaan. Aku minum gelas anggur ini untuknya. Jangan khawatir tentang urusanku lagi. Xiao Tong, Aku sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Tong. Sasha, jangan mendorongnya. Sasha, aku menemukan seseorang untuk menghitung. Aku dan Xiao Pupil tidak punya jodoh di kehidupan ini. Di kehidupan selanjutnya. Ayo. Masa depan adalah sebuah toast. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu mengeluarkanku hari ini. Huang Jianjun yang melakukan ini padamu. Aku tidak akan membantumu keluar. Siapa yang akan membantumu keluar? Meskipun ini cukup melawan keinginan. Tapi aku harus mengatakan ini. Aku tidak ingin dia melihat leluconku. Tidak bisa membuat Kang tertawa. Hal ini? Apa kamu sudah memberitahu ayahku? Tidak. Jika kamu tidak bisa mengatakan, aku akan pergi bicara. Katakan saja itu yang aku maksud. Aku akan mengatakannya sendiri. Baiklah. Lan Lan, maafkan aku. Mengapa kamu minta maaf? Aku minta maaf padamu. Membuatmu kesulitan. Tapi tidak di masa depan. Hei. Apakah masih ada peran untuk Oh King Chun? Aku tidak tahu. Ya sudah mulai larut.
Kamu pulang saja. Kalau begitu aku pergi. Hei, urus itu untukku. Sasha, Erlanlan sangat cantik. Oh, kenapa kamu datang ke sini? Kamu sudah bertunangan. Kamu baik-baiklah pada Sasha, dengar ya. Itu pasti. Di mana ayahku? Oh, dia meneleponku pagi ini. Sudah membungkus hadiah besar untukku. Kalian di sini aku juga senang. Silakan masuk ke dalam. Bantu aku mengurusnya. Oh, cium satu. Ayo, aku akan toast untuk kalian semua. Hari ini aku Huang Jianjun menikah. Dan kemudian Nona Sasha sudah aku booking. Gak ada yang mau ngerampok aku. Ayo, terima kasih semuanya sudah datang. Teman-teman lama bisa datang hari ini. Itu buat aku kasih aku muka salsa. Jadi kalian harus kasih aku ya. Oke, ayo. Mr. Peng, ada yang nyariin kamu. Lawang, permisi dulu ya. Ada teman yang nemenin kamu nggak? Ketua tim Fang Jianjun sudah meninggalkan tempat. Siapa sih orang ini? Kayaknya aku nggak kenal kamu. Aku kesini buat ngasih kamu hadiah. Mau lihat barang kelas 1 nggak? Di daftar tamuku. Kayaknya nggak ada kamu, haha. Aku nggak diundang. Bos kita bilang, kamu lagi bisnis besar. Punya kehidupan besar. Pengen kerja sama kamu. Bisnis apa sih? Kamu pasti tertarik. Ini inspeksi barang kelas 1. Acara hari ini nggak cocok buat bisnis. Karena aku udah kesini aku tamu. Santai aja, permisi. Lawang. Minum anggurnya terlalu lambat ya. Aku belum selesai, ayo. Siapa tadi orangnya? Teman lama yang udah lama nggak ketemu. Pergi aja sapa dia. Minumnya kebanyakan. Aku ke kamar mandi dulu. Maaf, aku minum kebanyakan. Hari ini aku minum kebanyakan jadi agak senang. Yang penting bagus. Kapten Jiang Huang Jianjun udah keluar. Kita udah kirim orang buat ngikutin. Aku tahu.
kamu baik-baik aja? Minum kebanyakan muntah. Kurangin minumnya. Ayo pulang. Ham. Lan. Aku minta kamu sama Xiao Tong urus tamu buat aku, oke? Tidak pantas bagi Anda untuk pergi tanpa tamu. Bukan aku. Tolong terima kasih. Maaf. Dia minum sedikit terlalu banyak hari ini. Aku temani dia pulang dulu. Kalau begitu hati-hati di jalan. Baiklah, sampai jumpa. Laporan No 3, pria parubaya itu naik ke truk. Nomor mobilnya adalah UA 61349. Masuk mobil. Baru saja di sini. Di dalam ini. Bagaimana dengan orangnya? Aneh bukan? Kapten tahu. Kamu lihat. Namanya Ding Biao. Dia adalah pengedar narkoba buronan yang dicari online oleh Kementerian Keamanan Publik. Ini informasinya. Ada apa dengan Huang Jianjun hari ini? Dia pulang jam 10.09. Sampai sekarang belum keluar rumah. Kurasa ini hal yang aneh hari ini. Wang Jianjun di tempat umum, menemui pengedar narkoba buronan. Ini tidak sesuai dengan logika perilaku. Kamu lihat, jika dia tahu kita memantaunya, maka perilakunya sama saja dengan bunuh diri. Jika dia mengambil kesempatan, mengira kita belum menyadarinya, maka dia tidak perlu merampok Van Hotel, membawa orang ini lagi. Bukankah itu sama saja menarik perhatian polisi kita? Apa untungnya baginya? Tapi sekarang, kamu tidak punya bukti bahwa dialah yang merampok orang itu. Karena dia sekarang di rumah. Dia belum keluar sepanjang hari kan? Ah Xiao Bai, kamu bisa memasang gambar lain dari upacara pertunangan hari ini. Baik. Yang ini saja. Hei, perhatikan reaksi Huang Jianjun. Xiao Bai, bisakah kamu menerjemahkannya sesuai gerakan bibirnya? Oke, akan kucoba. Aku di sini untuk memberimu kebahagiaan. Aku tidak mengenalmu. Aku punya hadiah untukmu. Barang bagus. Mau lihat? Di daftar tamuku. Sepertinya kamu tidak ada. Aku tidak diundang. Kita. Bos bilang kamu bisnis besar. Ada bisnis besar ingin kerja sama denganmu. Kamu pasti tertarik. Lihat barangnya. Hari ini bukan saat yang tepat untuk bicara bisnis. Ya sudah, itu saja. Kamu lihat Huang Jianjun juga tidak kenal orang ini.
Dia juga terkejut dengan kehadiran orang ini. Orang ini muncul di acara ini. Tidak terduga oleh Huang Jianjun. Tapi masalahnya, apa yang diinginkan orang ini? Itu intinya. Tembak. Kamu ngapain? Gak ada. Mau kemana larut malam begini? Aku ada urusan mendesak. Aku akan meninggalkan Guangzhou selama beberapa hari. Ada apa? Gak apa-apa. Uang di kartu ini cukup untukmu. Passwordnya tanggal pertunangan kita. Ingat itu. Siapapun. Aku tanya kamu tentang apapun. Kamu tidak tahu apa-apa. Ingat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang. Beneran gak ada apa-apa. Aku akan kembali dalam 2 hari. Bawa aku ikut. Lepas. Cukup, Hu. Ah. Bi,